Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa di subrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Di video kali ini saya mau bahas sebuah film tentang seorang laki-laki yang sudah menikah, mempunyai istri dan 2 anak, melakukan perselingkuhan dengan seorang pria yang sudah mempunyai istri dan anak juga. Oh my god! Dan ternyata perselingkuhan mereka berlangsung selama 20 tahun. Bahkan mereka sering melakukan adu gabrut dan menanam jagung bersama. Oh no, langsung saja kita bahas film Brokeback Mountain. Film diawali dengan berlatar tahun 1963. Di sana terlihat ada seorang laki-laki yang baru turun dari sebuah embim atau mobil. Dia berniat melamar pekerjaan di sebuah kandang embe atau peternakan domba. Ini dia orangnya, dia bernama Ennis Delmar dan dia tergolong orang yang cicingan atau pendiam. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria menggunakan mobil dan menggunakan kemeja berwarna biru. Dia pun sama ingin melamar pekerjaan di kandang embe itu. Ini dia orangnya, dia bernama Jack Twist. Karena si Jack Twist dan Ennis Delmar ini adalah tergolong orang yang sama-sama cicingan, maka mereka pun tidak saling sapa, hanya saling melotot doang. Tetapi di sana terlihat yang lebih sering memperhatikan adalah Jack Twist kepada Ennis Delmar. Tidak lama kemudian datanglah seorang lelaki yang kumisan dan dia adalah mandor di kandang embe itu. Ini dia manusanya dan dia bernama Aguirre. Tak lama kemudian Aguirre pun memanggil mereka berdua untuk diwawancara dan Aguirre mengatakan bahwa mereka harus memiliki sebuah keledai. Kemudian Aguirre pun memperkenalkan diri kepada mereka bahwa dia adalah seorang mandor dan dia tinggal di camp pusat, dan jika mereka berdua memang ingin bekerja di sana, mereka harus tinggal di camp bersama domba-domba itu. Dan sesekali akan ada kurir yang mengantarkan makanan untuk mereka ke sana. Kemana? Yaitu ke Brokeback Mountain. Jadi Brokeback Mountain itu adalah nama sebuah gunung tempat ngangon embe. Setelah diwawancara, tentu saja mereka pun langsung mabur keluar, dan di luar mereka mulai berkenalan antara si Jack Twist dan Ennis Delmar. Dan di sini masih B aja. Kemudian Jack mengajak Ennis ngopi ke warungnya Bisanti dan di sana dia menceritakan bahwa ini adalah tahun keduanya bekerja di Brokeback Mountain sebagai pengembala. Di tahun kemarin dia bekerja dan saat itu terjadi badai petir di mana hal tersebut menyebabkan 42 ekor kambing tersambar petir dan Aguirre menyalahkannya atas kejadian tersebut. Jack juga mengatakan bahwa dia adalah seorang rodeo. Apa itu rodeo? Jadi kalau matador itu adalah orang yang ngalalaga banteng, sedangkan rodeo adalah orang yang menunggangi banteng. Kemudian Ennis mengatakan bahwa dirinya berasal dari keluarga peternak, tetapi sayangnya peternakan tersebut sudah bangkrut. Singkat cerita, pagi pun mulai caang, mereka terlihat sedang mempersiapkan diri menuju ke Brokeback Mountain untuk ngangon embe. Karena yang bertugas mengambil makanan adalah Ennis dan si kurir mengingatkan bahwa agar dia tidak memesan sup, tetapi kebetulan Ennis pun tidak menyukai sup. Pekerjaan mereka pun dimulai, mereka berbagi tugas. Ennis bertugas sebagai tukang masak, cuci piring, cuci baju, menunggu tenda dan mengambil makanan dari sang kurir. Sedangkan tugas Jack adalah mengembala atau ngangon embe serta nungguan embe dari siang sampai malam. Kemudian mereka pun mendirikan tenda dan berbagi tugas karena memang tenda letaknya jauh dari kerumunan para domba di mana domba berada di bawah gunung sedangkan tenda mereka buat di atas gunung. Peting pun mulai poek di mana malam itu Jack sudah mulai berjaga atau menunggu para embe yang sedang tertidur dan dia mendirikan tenda kecil di dekat para domba itu untuk menjaga mereka dari hewan mangsa. Di pagi hari Jack akan mendatangi tenda Ennis untuk sarapan, begitu juga di jam makan siang dan jam makan malam karena memang letak tenda Ennis jauh dari tempat berkumpulnya para embe.
Jack mengatakan kepada Ennis bahwa alasannya bekerja di sana ingin mengumpulkan uang untuk membangun usaha sendiri. Sedangkan Ennis bekerja di sana alasannya adalah untuk mengumpulkan uang juga, tetapi untuk kawin dan menikahi tunangannya yang bernama Alma. Setelah sarapan, Jack pun langsung turun dan kembali mengangon embe, sedangkan Ennis untuk mengisi kegabutannya, dia pun mengukir di jero tenda. Kebayang dong sama kalian bagaimana membosankannya hidup cuma berdua di tengah-tengah leuweung sama-sama cowok, terus yang malam harus sama embe, bahkan tidur pun kudu sama embe. Mungkin kalau di zaman sekarang bisa kali ya sambil main FF, sambil main Mobile Legend gitu. Tapi di tahun 63 kan handphone belum ada. Singkat cerita, pagi pun mulai caang, di mana hari itu Ennis bertugas mengambil makanan dari sang kurir. Ennis mengatakan bahwa mereka sudah bosan memakan kacang dan menanyakan mengapa mereka tidak mendapatkan kentang dan susu. Dan si kurir menjawab bahwa memang makanan yang tersedia hanyalah itu. Tetapi di tengah perjalanan pulang menuju tenda, Ennis dihadang oleh seekor beruang yang menyebabkan kuda dan keledai lari teribit-ribit, yang kemudian makanan pun acak adut berserakan. Di jam makan siang saat Jack mendatangi tenda Ennis, ternyata Ennis belum kembali mengambil makanan dari sang kurir. Si Jack pun celangak-celinguk neangan si Ennis serta nangguan kemanakah perginya si Ennis. Hingga malam tiba, pada akhirnya Ennis pun nongol. Si Jack pun terlihat sangat marah karena dia kelaparan dari tadi siang nungguan si Ennis. Si Jack pun menanyakan kepada Ennis, "Kamana wae dia? Aing ti tadi nungguan geus lapar can babadog ti beurang." Tetapi ketika melihat keadaan Ennis yang berdereh-dereh, si Jack pun cicing. Ennis menjelaskan kepada Jack bahwa dirinya tadi siang dijegat oleh beruang menyebabkan semua makanan tamplok dan yang tersisa hanyalah kacang merah. Jack pun mengobati luka Ennis dan dari sinilah mulai ada rasa kepedulian antara satu sama lain. Karena Jack mengatakan bahwa dia sudah sangat balenek makan kacang merah setiap hari, hingga pada akhirnya mereka pun berburu dan Ennis berhasil menembok seekor rusa. Di jam makan siang saat Jack mendatangi tenda Ennis, dia mengeluh dan mengatakan bahwa dia sangat capek setiap hari harus bolak-balik hanya untuk makan. Kemudian Ennis menjawab bahwa dia tidak keberatan jika Jack ingin bertukar tugas dengan dirinya. Tetapi Jack mengatakan bahwa dia tidak bisa memasak. Ennis pun tidak mempermasalahkan hal tersebut dan dia tetap menggantikan tugas Jack untuk ngangon embe. Mereka pun terlihat semakin akrab. Jack menceritakan bahwa dirinya sangat menyukai rodeo dan ayahnya juga seorang rodeo yang handal, tetapi tidak pernah mau menurunkan ilmunya kepada Jack. Ennis yang awalnya sangat pendiam pun menceritakan kepada Jack bahwa dirinya punya 2 saudara, yaitu laki-laki dan perempuan, dan selama ini yang mengurusnya adalah saudaranya. Tetapi kini mereka sudah menikah dan hal tersebutlah yang menyebabkan Ennis harus bekerja ke Brokeback Mountain. Mereka yang awalnya sama-sama pendiam pun kini bisa tersenyum, lalagaan, bahkan tertawa lepas. Hingga pada akhirnya mereka pun berinisiatif memindahkan tenda mereka berdekatan dengan gerombolan para embe supaya mereka tidak bolak-balik hanya untuk makan dan mereka juga bisa lalagaan babarengan, jadi nggak kesepian getoh. Karena tenda mereka sudah berdekatan dengan gerombolan embe, mereka pun santuy, tetapi saking santuйnya mereka abok sampai pada oleng. Sampai di malam harinya seharusnya Ennis menjaga para embe, tetapi untuk berdiri saja dia tidak kuat karena terlalu abok, hingga pada akhirnya dia pun molor di luar tenda dan Jack di dalam tenda. Tetapi saat api padam, si Ennis pun ngagibrig ketirisan karena memang dia tidur di luar tenda. Kemudian Jack yang mendengar dia ngagibrig memanggil Ennis agar pindah ke dalam tenda. Saat peuting semakin nepoek dan semakin tiris, tiba-tiba tangan si Jack ngagarayang megangin tangannya si Ennis lalu meluncurkannya untuk memegang manuknya si Jack. Seketika saja si Ennis pun hudang dan kaget karena tangannya memegang manuknya si Jack. Tetapi saya kira dia mau marah, ternyata mereka pun malah ciplukan. Hingga akhirnya terjadilah tanam menanam jagung di kebun jagung.
Isuk-isuk pun mulai caang kembali, di mana pagi itu Ennis bangun terlebih dahulu dan ketika Jack mendekati dia pun langsung ngibrit mabur ngangon embe. Entahlah apakah Ennis merasa malu karena kejadian semalam mereka adu gabrut atau ya saya juga tidak nyaho, tetapi mereka terlihat salting ketika bertemu. Alangkah ruasnya Ennis ketika melihat beberapa domba sudah mokad karena dimangsa, dan itu semua terjadi karena tadi malam dia tidak ngemandoran domba, melainkan malah adu gabrut sama si Jack. Mereka berdua pun terlihat bingung dan khawatir atas kejadian tersebut. Ennis mengatakan kepada Jack bahwa mereka tadi malam sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan dan hal tersebut bukan dilakukan oleh orang lain melainkan oleh mereka berdua. Ennis mengatakan kepada Jack bahwa dirinya bukanlah seorang hama karena sudah memiliki tunangan dan akan segera menikah. Jack juga mengatakan bahwa dia pun bukan seorang hama. Jadi ceritanya pada zaman tersebut di tempat tinggal Ennis dan Jack, masyarakat sangat menentang hubungan sesama jenis, entah itu lesbong ataupun hama, dan jika diketahui ada masyarakat yang melakukan hal tersebut, mereka akan disiksoi sampai mokad. Entah setan apa yang merasuki Jack dan Ennis, tetapi pada malam itu mereka kembali mengulangi menanam jagung bersama. Entah karena mereka keenakan, ketagihan, atau justru karena kepepet, tidak ada sorabi, batang pun jadi. Berang pun kembali caang. Di sana terlihat Ennis dan Jack sedang bersenang-senang dan bergulat-gulat ria, tetapi tanpa mereka sadari, Aguirre, bos mereka, sedang memperhatikan melalui teropong. Dan Aguirre menyadari bahwa ada yang salah dengan dua orang ini. Sejak saat itu, Aguirre merasa risih kepada mereka berdua dan mencari berbagai alasan untuk memecat Jack dan Ennis. Terlihat Aguirre menghampiri Jack dan mengatakan bahwa ibunya Jack menelponnya untuk menyampaikan bahwa pamannya sedang gering, berharap Jack agar mabur dari tempat itu, tapi ternyata cara Aguirre tidak berhasil membuat Jack mangkat. Di sore harinya terjadi hujan badai yang membuat mereka tidak bisa mengangon embe dan menjaga para embe. Hingga di keesokan harinya datanglah seorang pekerja lain untuk mengecek keadaan embe yang sudah terkena hujan dan badai yang membuat Jack dan Ennis harus menghitung semua jumlah embe. Beberapa hari kemudian saat Ennis baru terbangun dari tidur, dia melihat sudah turun salju. Lalu Jack mengatakan bahwa Aguirre menyuruh mereka turun dari gunung dan membawa para domba ke dalam kandang karena akan terjadi badai Pasifik yang besar dan pekerjaan mereka mengangon embe sudah selesai. Di sana Jack terlihat biasa saja, bahkan dia sibuk membereskan semua tenda dan barang-barang, tetapi Ennis lah yang terlihat sangat galau karena akan berpisah dengan Jack. Padahal yang pertama kali mengatakan dan bersikukuh bahwa dia bukan seorang hama adalah Ennis, dan Ennis juga sudah mempunyai seorang tunangan. Ini benar-benar di luar nurul saya. Sebelum mereka turun gunung, mereka pun bergulat-gulat ria hingga pada akhirnya Jack menggaplok Ennis dan Ennis pun ngegaplok Jack. Saya masih bingung apakah ini ungkapan kesedihan atau kasih sayang dari mereka. Tidak lama kemudian mereka pun berhasil turun dari gunung dan membawa semua domba, dan Aguirre meminta mereka untuk menghitung semua jumlahnya. Terlihat kesedihan di wajah Ennis dan Jack dan mereka mengatakan apakah mereka masih bisa bertemu. Lalu Ennis mengatakan mungkin masih bisa, hingga pada akhirnya mereka pun berpisah. Setelah mereka berpisah, mereka pun menjalani hidup masing-masing dan terlihat Ennis sedang menikahi tunangannya yang bernama Alma. Mereka berdua terlihat bahagia sedangkan Jack terlihat bekerja sebagai tukang nyian jalan. Beberapa bulan kemudian terlihat Ennis dan Alma di dalam mobil sedang menyaksikan layar tancap dan mengisyaratkan bahwa dirinya sedang hamil. Di tempat lain terlihat Jack mendatangi Aguirre dan menanyakan sebuah pekerjaan, tetapi Aguirre menjawab bahwa tidak ada pekerjaan untuknya. Si Jack pun mabur, tetapi sebelum mabur dia menanyakan kepada Aguirre apakah Ennis berada di sana. Lalu Aguirre menjawab bahwa dia tidak akan pernah mempekerjakan Ennis dan Jack karena pekerjaan mereka hanyalah bersenang-senang dan domba hanya diangon oleh seekor anjing. Seketika saja Jack pun terkejut bahwa ternyata Aguirre mengetahui hubungannya dengan Ennis.
Beberapa tahun kemudian terlihat Alma sedang menjemur baju dan dia tinggal di sebuah peternakan tua milik Ennis dan terlihat Ennis baru pulang bekerja. Terlihat Ennis menghampiri Alma yang sedang mencuci baju lalu mengasuh kedua anaknya yang sedang mewek. Di malam harinya Alma mengatakan kepada Ennis bahwa dirinya ingin pindah ke kota agar anaknya tidak kesepian dan mempunyai teman bermain serta dirinya pun punya tetangga untuk ngagibah. Tetapi Ennis mengatakan bahwa rumah di kota sangatlah mahal dan Alma mengatakan bahwa tidak apa-apa dia tinggal di sebuah kontrakan yang murah asalkan pindah ke kota. Kemudian mereka pun pindah ke kota dan mengontrak rumah yang berdekatan dengan supermarket tempat Alma bekerja. Sedangkan di sisi lain terlihat Jack yang sedang bermain rodeo. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat seorang wanita yang sedang mengikuti perlombaan pacu kuda dan topinya terjatuh. Lalu si Jack pun mengambil topi tersebut. Ini dia orangnya, dia bernama Lauren dan dia berasal dari keluarga yang terhormat atau kaya raya. Lauren pun menghampiri Jack untuk mengambil topinya dan di sana terlihat Jack seperti menyukai Lauren. Jack pun berada di sana untuk mengikuti perlombaan rodeo dan saat Jack tampil, Lauren pun berada di bangku penonton untuk menyaksikan penampilan Jack. Malam pun semakin poek. Saat itu perlombaan sudah selesai dan Jack dinobatkan sebagai pemenang. Lalu dia pun pergi ke sebuah kafe dan ternyata di dalam kafe itu ada Lauren. Tanpa banyak cincong, Lauren pun langsung nyamperkan Jack dan mengajaknya berkenalan. Tak lama kemudian dia pun mengantarkan Lauren pulang dan di dalam mobil mereka pun adu gabrut. Sepertinya si Jack sudah kembali normal karena sudah menyukai perempuan dan bisa adu gabrut dengan perempuan. Di keesokan harinya terlihat Ennis mengantarkan kedua anaknya kepada Alma yang sedang bekerja. Dia tidak bisa mengasuh anaknya di rumah karena dia pun harus pergi bekerja. Karena memang kehidupan Ennis sangatlah sulit atau balangsak. Tidak lama kemudian anaknya pun membuat kekacauan di tempat kerja Alma dengan memecahkan beberapa toples makanan. Di tempat lain terlihat Jack dan Lauren pun sudah mempunyai anak dan saat itu Lauren baru saja melahirkan anak pertamanya. Di sana terlihat orang tua Lauren yang sedang menjenguknya. Kehidupan Jack berbanding terbalik dengan kehidupan Ennis di mana Jack hidup berkecukupan sedangkan Ennis hidup balangsak. Tetapi Jack selalu dikucilkan oleh mertuanya karena dia lekong. Bahkan ayahnya Lauren berkali-kali meminta Jack agar meninggalkan anaknya dan dia berani membayar berapapun untuk hal itu karena dia tidak mau cucunya akan sama seperti ayahnya menjadi laki-laki yang lekong. Singkat cerita, berang pun mulai caang saat itu Ennis baru pulang bekerja dan Alma mengatakan bahwa ada surat dari pos untuknya atas nama Jack. Entah kenapa saat itu Ennis sangat terlihat senang mendapatkan surat dari Jack dan Alma menanyakan siapakah itu Jack. Lalu Ennis menjawab bahwa Jack adalah sahabatnya dan temannya memancing. Tanpa berlama-lama Ennis pun langsung membalas surat Jack tersebut. Di keesokan harinya terlihat Ennis tidak ngenah cicing mondar-mandir ke sana kemari seperti sedang menunggu seseorang sampai Alma pun bertanya sebenarnya siapakah yang sedang dia tunggu, tetapi Ennis tidak menjawabnya. Tidak lama kemudian si Ennis pun terlihat sangat bahagia dan ternyata tengkorak si Jack sudah nongol. Mereka pun langsung berpelukan dan mereka menyadari bahwa mereka saling mencintai. Sekian lamanya mereka berpisah pun rasa cinta itu tidak menghilang, bahkan mereka merindukan satu sama lain. Padahal sudah punya anak, punya istri ya, tetapi ternyata tidak bisa sembuh juga kalau udah hama. Dan alangkah terkejutnya Alma ketika dia membuka jendela melihat suaminya sedang ciplukan dengan pria lain. Ini mah judulnya Suamiku Selingkuh dengan Pria Lain. Seperti siapa? Coba kira-kira netizen. Alma pun sangat ruas dan syok parna karena ternyata laki-laki yang selama ini dinikahinya yang sudah menghasilkan 2 anak menyukai batangan. Dalam keadaannya masih sangat syok, tiba-tiba Ennis datang dan memperkenalkan Jack kepada Alma. Lalu dengan santuinya dia mengatakan bahwa ini adalah teman memancingnya dan mereka akan segera mabur untuk memancing bersama. Ennis pun mabur begitu saja tanpa memperdulikan anak dan istrinya dan di situ Alma masih bersikap seolah-olah dia tidak tahu apa-apa.
Dan ya, tentu saja mereka bukan pergi untuk memancing, melainkan menyewa sebuah motel untuk menanam jagung bersama. Saat Alma sudah mulai kalieuran karena anaknya harus babadog dan jajan, sedangkan suaminya tidak kunjung pulang. Tiba-tiba Ennis pun datang dan ternyata kedatangannya untuk pergi kembali, dan dia mengatakan bahwa akan kembali pergi memancing bersama Jack. Hingga anaknya mengatakan, "Ayah, kalau pulang jangan lupa ya bawa lauk yang gede." Di sana Alma mencoba mencegah agar Ennis tidak pergi, tetapi ternyata tidak mempan dan Ennis tetap pergi. Di sana Alma pun mewek. Singkat cerita, berang pun caang. Di sana terlihat Ennis dan Jack berada di Brokeback Mountain untuk bernostalgia. Di malam harinya mereka pun ngobrol dan Jack mengatakan kepada Ennis mereka bisa hidup selamanya bersama dan dia akan meninggalkan anak serta istrinya serta mengambil uang yang ditawarkan oleh mertuanya. Lalu mereka bisa hidup menggunakan uang tersebut. Tetapi Ennis menolaknya dan mengatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki dengan laki-laki bisa hidup bersama dan menjalin sebuah hubungan. Lagi pula dia juga harus bertanggung jawab menghidupi anak serta istrinya. Kemudian Ennis menceritakan bahwa semasa kecilnya dia pernah dibawa oleh ayahnya untuk melihat seorang hama yang sudah meninggoy, di mana dia diterlantarkan begitu saja setelah dihukum masa dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dan Ennis tidak ingin hal tersebut dialami oleh dirinya ataupun oleh Jack, maka dari itu mereka bisa melanjutkan hubungan mereka tanpa harus meninggalkan anak dan istrinya. Beberapa hari kemudian Ennis pun balik ke rumahnya dan di sana terlihat Alma dan Ennis sedang bertengkar karena selama dia pergi dengan Jack, Ennis sama sekali tidak memperdulikan anak dan istrinya, bahkan tidak menafkahinya. Singkat cerita, saat Alma setelah belanja, dia menemukan koran dan surat yang dikirim oleh Jack bahwa mereka akan kembali pergi berlibur bersama. Di tempat lain terlihat Jack pun sedang meminta izin kepada Lauren bahwa dia akan berlibur dan menemui temannya yang bernama Ennis Delmar. Dan memang Lauren sudah mengetahui karena Jack sering sekali menyebut nama Ennis Delmar di depannya, tetapi Lauren menganggap hal itu biasa saja tanpa mencurigai bahwa ada hubungan di antara mereka. Dan ternyata si Ennis pun sedang sibuk beberes untuk bersiap-siap bertemu dengan kekasih hatinya, yaitu Jack Twist. Seperti biasa, mereka pun bertemu dan berkencan di Brokeback Mountain. Beberapa hari kemudian terlihat Jack pun sudah kembali ke rumahnya dan sedang mengajarkan anaknya untuk mengendarai alat pertanian. Sedangkan Ennis terlihat sedang memberi makan para sapi-sapinya. Di malam harinya saat Ennis adu gabrut dengan Alma, dia meminta menambah momongan. Kemudian Alma menolaknya dan mengatakan bahwa anak yang ada saja tidak pernah dinafkahi oleh Ennis. Karena Ennis terus saja mengacuhkannya dan tidak menafkahi anak-anaknya, Alma pun menggugat cerai Ennis ke pengadilan. Si Jack pun tampak terburu-buru mendatangi Ennis setelah mendengar bahwa Ennis sudah bercerai dengan Alma. Dan ketika mereka bertemu, Jack merasa sangat yakin bahwa alasan Ennis bercerai dengan Alma adalah karena lebih memilih dirinya dan akan hidup bersama Jack. Tetapi Ennis mengatakan bahwa dia tidak mungkin melakukan hal tersebut. Bahkan sekarang pun dia tidak bisa menemani Jack dan berkencan dengannya karena dia harus menemani anak-anaknya. Si Jack pun mabur dan mewek karena merasa kecewa. Ennis lebih memilih menemani anak-anaknya dibandingkan memilih dirinya dan berkencan dengannya. Singkat cerita, peting pun poek. Di sana terlihat Jack mendatangi lokasi perdagangan para hama, di mana Ennis sudah mundur perlahan-lahan dari hubungannya, tetapi Jack malah semakin terjerumus ke dunia perhamaan. Beberapa tahun kemudian terlihat Jack sedang makan bersama dengan keluarganya, tetapi terlihat pada saat itu Jack sudah tidak muda lagi. Ennis pun sedang terlihat menemui anak-anaknya di rumah Alma, di mana saat itu Alma sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Monroe.
Dan pada saat itu Alma mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui hubungan Ennis dengan Jack Twist karena pada saat dulu dia sering memancing dengan Jack Twist. Alma mengaitkan kertas kecil di ujung kail yang bertuliskan bahwa Ennis jangan lupa bawa ikan gede ya pulang, tetapi sampai 3 tahun berlanjut kertas itu masih saja tergantung di ujung kail, yang artinya bahwa mereka tidak pernah memancing melainkan hanya menanam jagung dan liburan bersama. Tetapi tengkorak si Ennis pun malah marah kepada Alma dan mengatakan bahwa Alma tidak tahu apapun tentang Jack Twist. Beberapa tahun kemudian terlihat Ennis dan Jack pun masih sering bertemu di Brokeback Mountain, padahal saat itu mereka sudah terlihat kolot. Singkat cerita, pada saat itu Ennis terlihat di sebuah kafe dan dia berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Casey. Kemudian Ennis pun memperkenalkan Casey kepada anaknya. Tak lama kemudian mereka pun menjalin sebuah hubungan, tetapi Casey lebih memilih untuk meninggalkan Ennis karena sikap Ennis yang selalu cuek dan dingin. Peting pun mulai poek. Di sana terlihat Ennis dan Jack kembali berkencan di Brokeback Mountain, tetapi ini adalah kencan terakhir baginya. Di saat itu Ennis mengatakan kepada Jack bahwa tidak mungkin dirinya bisa bertemu lagi dengan Ennis di waktu yang dekat karena dia harus mengurus ternak, padahal itu hanyalah sebuah alasan dari Ennis untuk menghindari Jack, dan Jack pun marah. Jack tidak terima dengan keputusan Ennis, lalu dia mengatakan kepada Ennis bahwa beberapa tahun ini Ennis sangat sulit dihubungi, bahkan untuk menemui Ennis dia harus menunggu waktu selama 1 tahun. Dan Jack juga mengatakan bahwa padahal seandainya Ennis mengiyakan, mereka sudah sejak lama bisa hidup bersama dan menjalin sebuah hubungan, tetapi Ennis selalu menolak keinginan Jack tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun sama-sama mewek mengenang kebersamaan mereka selama 20 tahun hingga pada akhirnya mereka pun berpisah. Beberapa tahun kemudian Ennis pun menerima kiriman surat dari Jack yang dikirimkan oleh istrinya memberitahukan bahwa Jack sudah mokad. Sontak saja Ennis pun rewas dan langsung menelpon istrinya Jack untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Lalu istrinya Jack menjawab bahwa benar Jack sudah meninggoy, dan dia meninggoy disebabkan karena tertubruk oleh mobil truk yang membuat kepalanya sampai bucat. Dan istrinya Jack juga mengatakan bahwa Jack tidak dimakamkan melainkan dia dikremasi dan abunya berada di rumah orang tuanya. Lalu Jack mengamanatkan kepada istrinya bahwa dia ingin abunya diberikan kepada Ennis untuk ditebarkan di Brokeback Mountain. Tetapi faktanya Jack tidak meninggoy ditubruk oleh truk, melainkan apa yang ditakutkan oleh Ennis terjadi juga, yaitu Jack ketahuan oleh masyarakat telah melakukan hama, kemudian dia dihukum masa dan disiksoi sampai mokad. Singkat cerita, Ennis pun langsung mendatangi rumah orang tuanya Jack untuk mengucapkan belasungkawa, dan di sana terlihat ibunya Jack menyambut kedatangan Ennis, tetapi ayahnya Jack terlihat sangat membenci Ennis. Dan ternyata kedua orang tua Jack sudah mengetahui hubungan antara Ennis dengan Jack karena Jack sering menceritakan tentang Ennis, bahkan dia mempunyai rencana akan hidup bersama di sana dan membuat rumah serta membuat peternakan bersama Ennis. Dan ketika Ennis memutuskan untuk berhenti berhubungan dengan Jack, ternyata Jack tidak berhenti sebagai seorang hama, melainkan dia berganti pasangan dan memperkenalkan pasangannya tersebut kepada orang tuanya. Kemudian ibunya Jack pun mempersilahkan Ennis untuk masuk ke kamarnya Jack, dan di sana Ennis menemukan semua kenangannya di Brokeback Mountain bersama Jack disimpan rapih oleh Jack. Ennis menawarkan diri kepada ayah dan ibunya Jack untuk menebarkan abu Jack di Brokeback Mountain, tetapi hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh ayahnya Jack. Hingga pada akhirnya si Ennis pun mabur membawa sepasang baju kenangannya bersama Jack di Brokeback Mountain. Pak belit lah aing. Dan di akhir film terlihat Ennis hidup bersama anak perempuannya. Film pun enggesan. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah ternyata untuk menjadi seorang kaum pelangi, lesbong ataupun hama itu bukan sebuah takdir, bukan juga karena salah masuk raga seseorang, melainkan itu adalah sebuah pilihan.
Dunia media sosial sedang diramaikan oleh penjelasannya Daniel Mananta yang mengatakan bahwa ada international school yang mendukung kaum pelangi. Kalau saya pribadi ada yang bertanya bahwa apakah saya mendukung kaum pelangi? Jawabannya tentu tidak sama sekali. Bahkan untuk saya pribadi saya menolak kaum pelangi. Kenapa demikian? Karena mereka bertentangan dengan ajaran agama yang saya anut, dan sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepada ketuhanan dan negara yang beragama. Saya meyakini 1000% bahwa semua agama tidak ada yang membenarkan, tidak ada yang memperbolehkan, dan tidak ada yang mengajarkan apa yang dilakukan oleh para kaum pelangi. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa untuk saya pribadi, saya masa bodoh terhadap keberadaannya kaum pelangi, karena untuk menjadi kaum pelangi itu adalah pilihan mereka dan hak paten mereka untuk memilih. Hanya saja kalian para kaum pelangi jangan mempromosikan, jangan mengkampanyekan kaum kalian dengan menebarkan simbol-simbol serta mengibarkan bendera pelangi kalian itu. Kalian bahagia saja di dunia pelangi kalian bersama kaum kalian. Jangan pernah memaksa kami untuk menerima kaum kalian, karena kami pun tidak pernah memaksa kalian untuk menjadi kaum kami dan untuk menerima kaum kami. Jadi kita masing-masing aja gitu, jangan saling ganggu. Saya sebagai orang bodoh cuma bisa bilang bahwa di dunia ini hanya ada 2 gender, yaitu laki-laki dengan perempuan, dimana kodratnya adalah laki-laki harus kawin sama perempuan dan perempuan harus kawin sama laki-laki. Gunanya buat apa? Untuk meneruskan peradaban manusia. Sok bayangin sama kalian kalau seandainya kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Ini bisa-bisa manusia dinobatkan sebagai makhluk langka atau bahkan mungkin punah. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang punya anak. Sekarang saja pemberitaan di Jepang, banyak sekolahan yang tutup karena efek samping dari orang yang tidak mau menikah dan tidak mau punya anak. Apalagi kalau sampai pernikahan sesama gender ini terjadi di mana-mana. Ini peradaban manusia bisa beneran tamat. Kita nih sebagai manusia bisa punah, tinggal sejarah doang. Jadi kembalilah ke kodratnya masing-masing supaya peradaban manusia terus berlanjut, tidak sampai punah atau langka gitu ya. Ya, cukup sekian dan semoga peradaban manusia tidak punah ataupun langka dan bisa terus berlanjut. Terima kasih. Bye-bye.